pemirsa di Research and Dedication ya bersama dengan dosen Universitas Ubudiyah Indonesia, yaitu untuk episode kali ini ya kita ada Bapak Bayu sebagai narasumber kita ya. Dan yang dari tadi juga sudah banyak sekali informasi yang sudah kita dapat terkait dengan penelitian dari Bapak Bayu ini sendiri. Nah tadi sebelum iklan ya saya juga bertanya dampak positif yang pasti penasaran tuh pasti terkaget-kaget ya. Bapaknya mau jawab, taunya saya iklanin dulu ya. Jadi sekarang langsung aja kita dengerin pertanyaan dari Bapak Bayu mengenai tentang dampak positif dari penelitian ini sendiri. Dampak positifnya bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi untuk rumah sakit itu sendiri, memberikan kemudahan untuk pengelolaan khususnya terkait ambulan, kemudian membantu petugas untuk melihat posisi dari ambulan tersebut, sehingga dalam penyampaian informasi ke pasien ataupun orang yang akan meminjam atau membooking ambulan tersebut dapat langsung dijawab dengan baik gitu ya. Kemudian dari sisi pasien juga memudahkan pasien untuk mendapatkan informasi tentang khususnya ambulan. Nah itu, jadi jangan sampai kita yang namanya pasien butuh cepat ya, butuh jawaban yang cepat dan kepastian kan gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada sistem, kita bisa memberikan jawaban yang tepat sehingga memuaskan suatu pelayanan juga bagi pasien nantinya atau keluarga pasien yang membutuhkan ambulan. Iya, tentunya banyak sekali ya dampak positif ya dari bayangkan saja ya kita bisa lihat loh di mana mobil ambulan yang pasti itu dampak positifnya luar biasa gitu ya. Dan untuk penelitian ini sendiri, apakah akan ada penelitian selanjutnya dengan tema yang berbeda? Gitu? Ada rencana? Ya, biasanya setiap penelitian temanya berbeda-beda, tapi tetap dalam satu keilmuan. Nah, saya lebih ke sistem informasi, mungkin ya berhubungan dengan aplikasi sistem informasi, lebih ke analisa kebutuhan sebuah sistem, yang pastinya dengan metode-metode yang berbeda. Dilihat atau kita lihat juga bisa kita lihat apa yang lagi tren sekarang. Nah itu dia, lihat celah, ada kesempatan kita bisa buat penelitian ya kenapa tidak? Iya, pasti lihat lingkungan zaman now ya. Intinya kita nggak sembarangan buat penelitian, kita cari dulu permasalahannya sesuai dengan keilmuan kita, itu dia. Nah untuk harapan kelanjutan riset Bapak yang tadi Bapak katakan, apa nih Pak harapannya? Harapan untuk siapa nih? Riset untuk kelanjutan riset yang akan Bapak buat. Ya harapan saya gini, awalnya kan ini kita buat metodenya GPS-nya tuh masih menggunakan GPS yang ada di smartphone. Kedepannya bisa dikembangkan lagi, GPS-nya langsung ditempel di mobil tersebut. Nah, jadi hanya khusus kayak untuk melacak mobil tersebut. Nah, luar mungkin biasa. lebih dari teknologinya kita bergeser sedikit GPS-nya ke mobil. Iya, yang pasti itu lebih mempermudah juga dong ya, karena kan tadinya di HP, sekarang di mobil itu sendiri. Jadi kemanapun mobil, kalau mogok pun tetap terlihat kelihatan ya kalau mogok ya. Ya selama masih ada sinyal terkoneksi dengan sistem tetap. Nah itu tadi terkait dengan riset ya. Nah dan tentunya tentang pendidikan juga tadi udah kita kupas. Nah sekarang tentang pengabdian nih ya, pengabdian yang dilakukan ya oleh seorang dosen ini kepada masyarakat itu bentuknya seperti apa aja sih Pak? Pengabdian masyarakat ya? Iya. Untuk pengabdian masyarakat sendiri kita yang kita laksanakan tuh macam-macam. Bisa berupa seminar, pelatihan ya. Intinya dari pengabdian masyarakat itu ada sesuatu efek yang berguna bagi mereka. Tidak hanya sebatas kita buat pengabdian masyarakat kemudian selesai. Nah, apalagi kita universitas kita ini Budaya Indonesia ada namanya desa binaan, salah satu desa Tibang. Jadi kita bisa apa yang ada sesuai dengan keilmuan kita terapkan di situ dan kita bina masyarakat di situ sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Nah, itu dia. Nah, jadi tadi Bapak mengatakan desa Tibang itu sudah ada desa binaan ya. Itu apa aja sih Pak yang udah dilakukan kalau kita boleh tahu? Kalau untuk hal-hal yang sudah kita lakukan di situ dari segi teknologi, kemudian ada dari segi kesehatan. Kan kita di sini ada khususnya Fakultas Komputer dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi dua bidang ini itu kita terapkan di di desa binaan
desa binaan, semacam pelatihan juga salah Iya. satunya ya, aparat-aparat desa yang ya kita buat pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka di pekerjaan mereka terlebih dahulu. Oke. Jadi desa binaan ini yang pasti tahu ya bagaimana kondisi modern berkat dosen ini gitu Ya, arah kita ke sana supaya mereka tidak tertinggal dengan iya. teknologi yang semakin maju Iya, nantinya. pastinya. Iya. Nah, jadi yang pasti sangat membantu sekali ya dengan adanya desa binaan. Ini bisa memberikan peluang ya untuk dosen dan juga untuk masyarakat Desa Tibang itu Iya. sendiri ya. Oke. Nah, untuk kita kembali lagi ke pendidikan nih ya, Pak Bayu. Aduh, Bapak Bayu. Apa nih, Pak? Panjangannya, Pak? M. Bayu Wibawa. Wibawa ya. Oke. Bapak Bayu ini tentunya sebagai dosen UI dan juga sebagai mungkin yang membangun desa binaan ini siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Membangun desa binaan artinya gini. Nama kalian menciptakan itu. Kok ada gitu desa binaan di Oh, desa itu kerjasama kita dengan dari pihak kampus Oke. dengan desa. Oh, Nah, oke. ya, jadi kita sebagai seorang akademisi di sini itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk Iya. bisa membangun desa tersebut. Nah, ya apa yang bisa kita lakukan artinya dengan sesuai keilmuan kita terapkan di situ. Nah, ini. Iya. Oke, nah tadi saya juga udah mengatakan bahwasannya kita balik lagi ke pendidikan, yaitu kita mau tahu juga bagaimana tanggapan Bapak Bayu ini mengenai pendidikan yang ada di Aceh gitu khususnya. Untuk apa sih yang harus dibenahi gitu, Pak? Untuk pendidikan itu di Aceh sendiri. Ini menurut pandangan saya ya. Iya, boleh. Pandangan silakan. saya mungkin dari segi lebih ke kalau untuk pembelajaran khususnya di sekolah SD, SMP, SMA mungkin lebih ke metode pembelajarannya. Oke. Nah, dulu waktu saya masih sekolah itu sifatnya textbook dan tulis papan. Mungkin Iya. hal seperti ini masih juga sering dilakukan itu masih banyak. Artinya kita harus bisa mengikuti perkembangan sekarang ini, bisa kita merubah sedikit ke model digital. Iya. Ya, jadi pembelajarannya sudah dalam bentuk digital ataupun ya seperti e-learning ini, kenapa tidak? Nah, Iya. seperti itu. Contoh kalau misalkan anak SD. Anak SD mungkin untuk daya pikirnya lebih cenderung suka mendengar, melihat dan menonton. Oke. Menonton. Jadi kalau pembelajaran dalam bentuk animasi, ada karakternya, mungkin itu lebih menarik dan lebih masuk ke mereka karena sifat mereka masih ada sifat yang main-main di situ ya, kanak-kanak lebih ke main-mainnya. Nah, jadi kalau dipaksakan untuk harus textbook itu mungkin agak sulit. Iya. Tapi kalau dalam bentuk digital, dalam bentuk animasi sesuai dengan materi itu mungkin akan lebih menarik lagi. Iya. Nah, itu Pasti dia. anak-anak suka yang menarik-menarik Senang, ya. itu Senang dia ya. Benar. Dulu pakai kapur. Pakai kapur Lagi ya, Pakai kapur. papan tulis pakai kapur, aduh banyak Kapur. sekali putih-putihnya, akhirnya dicoret itu di muka teman-temannya, aduh jahil ya, nggak boleh dong, itu kan, tapi sekarang udah zaman now ya, udah pakai spidol, tentunya udah pakai digitalisasi, luar biasa sekali sekarang. Nah, itu kan berarti udah zamannya 4.0 ya, Iya. nah bagaimana sih tanggapan Bapak Bayu terkait dengan industri 4.0 itu sendiri? Iya. 4.0 industri 4.0 udah mungkin sekarang eranya 4.0 industri Iya. 4.0. Jadi yang dikatakan dengan industri 4.0 itu sebenarnya kolaborasi teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Jadi konsepnya itu sifatnya otomatisasi yang semuanya itu dikerjakan tanpa lagi menggunakan tenaga manusia. Contohnya misalkan pabrik-pabrik besar sekarang ini mau di luar dan di Indonesia juga sudah banyak. Artinya di pabrik itu untuk tenaga kerja manusia sudah sangat kurang. Sudah Iya. digantikan dengan Robot ya? cyber ataupun robot. Nah, jadi kenapa banyak perusahaan beralih ke model seperti itu? Pertama dari efisiensi waktu pengerjaan, yang kemudian dari segi biayanya. Nah, jadi setiap bulan mereka hanya maintenance cyber tersebut, robot-robot tersebut, dan produksinya juga lebih besar, keuntungannya juga mungkin lebih banyak. Nah, itu kalau dari segi industri. Sebenarnya banyak contoh yang berkaitan dengan 4.0 ini seperti IoT, Internet of Things, itu salah satu teknologi yang berkembang saat ini ya. Kemudian masih ada yang namanya augmented reality dan sebagainya. Iya, nah itu terkait dengan industri
4.0 ya. Yang pasti Bapak Bayu sendiri udah siap belum menghadapi itu? Mau nggak mau kita harus siap. Iya, Itu siap dia. nggak siap ya? Mau nggak mau kita harus siap. Dan contoh salah satunya model pembelajaran ya, itu e-learning juga salah satu bagian dari itu. Iya. Intinya kita memanfaatkan internet, jadi mahasiswa bisa mengakses materi dari mana aja. Iya. Jadi yang dikatakan industri 4.4 tuh nggak 4.0. semuanya tentang robot, tidak. Iya, oke. Iya, Jadi kemudahan, sesuatu kemudahan yang dapat dirasakan oleh manusia itu. Nah, iya, nah yang pasti mungkin masyarakat Aceh juga yang pastinya khususnya mahasiswa nih ya, pas kedengerin industri 4.0 rasanya wah, duh gimana nih? Iya. Padahal mungkin apa sih yang mungkin Bapak juga bisa kasih tanggapan bagaimana sih mahasiswa UUI sendiri di Universitas Budaya Indonesia ini siap nggak sih mereka itu menghadapi industri ini 4.0? seperti yang sebelum saya kata tadi, mau nggak mau mereka harus siap. Iya. Karena itu udah tuntutan zaman ya. Iya dong. Tuntutan zaman, mau nggak mau mereka harus siap. Nah, jadi kita sebagai pembimbing mereka, pengajar mereka, memberikan hal-hal yang memang mendukung untuk menghadapi era industri 4.0. Kedepannya bisa jadi yang bekerja itu tidak lagi manusia, tapi lebih ke cyber, robot-robot. Artinya peluang mereka itu tipis di situ kan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka berkreasi. Nah, itu bisa menciptakan hal-hal yang baru. Itu dia. Seperti contoh kayak industri kreatif dan sebagainya. Nah, jadi tidak selalu buruk ya 4.0 Iya. ini. Jadi ada dampak positif yang bahkan sangat banyak. Ini sebenarnya menuntut kita untuk belajar lebih jauh lagi tentang hal yang baru. Padahal lebih unik lagi ya Bapak ya untuk industri 4.0 ini. Jadi coba pelajari lebih dalam ya. Seperti apa sih yang pasti kita harus menghadapi industri 4.0 ini. Karena mau nggak mau ya semuanya pesan makanan pakai internet sudah online, gitu ya. Udah semua. online, semuanya sudah online. Makan online. Apalagi online ya. Semuanya online gitu ya. Jadi harus kita hadapin industri 4.0 itu sendiri. Nah, udah banyak sekali ya pemirsa dari tadi informasi yang sudah kita kupas ya, dan tentunya di program Research and Dedication ini ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bapak Bayu ya, sebelum segmen ini berakhir, ini pesan untuk rakyat Aceh dan khususnya mungkin untuk mahasiswa UUI ini sendiri, Universitas Budaya Indonesia. Pesannya. Pesan dari segi apa nih? Dari segi pendidikan, pengabdian, Oh. ya, dan research. Khususnya untuk mahasiswa budaya dulu ya sebelumnya. Intinya kita kuliah itu bukan hanya sekedar kuliah, datang, belajar, kemudian pulang. Jadi kita kuliah itu harus punya tujuan. Itu dia. Kenapa kita kuliah di jurusan Teknik Informatika? Tujuan kita tuh apa? Jadi harus jelas. Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu di diri mereka masing-masing. Iya. Ya. Dan belajar tidak hanya pada saat di kelas. Mereka bisa belajar di mana aja. Apalagi sekarang di mana kita duduk bisa belajar ya. Iya. Intinya informasi sekarang tuh ada di ujung jempol. Jadi semuanya ada. Jadi manfaatkanlah teknologi itu sebaik mungkin untuk pengetahuan dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat Aceh sendiri mungkin kedepannya yang berhubungan dengan teknologi ini kan akan semakin maju terus, dan saya yakin juga masyarakat kita di sini sudah pintar ya, sudah bisa memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sekarang ini. Contohnya seperti UKM yang ada di Banda Aceh, proses penjualannya sudah online. Nah, jadi tidak cara manual lagi, tapi tetap yang namanya tradisional itu tetap ada. Nah, itu dia, itu khususnya. Jadi intinya kita harus melek dengan teknologi yang berkembang. Itu dia, supaya kita tidak ketinggalan. Kalaupun kita tidak bisa menguasai, paling nggak kita tahu apa yang berkembang sekarang ini. Nah, itu dia. Iya, nah luar biasa sekali tadi ya harapan dan juga pesan ya dari Bapak Bayu sebagai dosen Universitas Budaya Indonesia. Tentunya pesan yang ditujukan kepada mahasiswa dan juga masyarakat Aceh luar biasa ya. Kita harus terus mengikuti industri zaman sekarang, zaman seperti apa. Jangan ketinggalan zaman karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Jadi kita harus mengetahui lebih luas apa sih dunia ini sebenarnya.
Oke, kalau gitu pemirsa ya, nggak kerasa ya sudah di penghujung acara, tentunya di program Research and Dedication bersama saya Syarifah Enlol, dan tentunya untuk episode kali ini ada Bapak Bayu ya sebagai dosen dan juga Ketua Prodi dari Teknik Informatika. Ya, kalau gitu kita berdua pamit ya pemirsa, saya Syarifah Enlol dan Saya Bapak M. Bayu Wibawa. iya, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.